Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandarjan dari kelas P3E. Saya akan menjelaskan materi tentang algoritma. Materi pertama adalah algoritma dan pemrograman dasar. Konsep dasar pemrograman. Program adalah input atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian eksekutable dari suatu software. Pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Definisi algoritma: yang pertama, urutan langkah untuk memecahkan masalah. Yang kedua, urutan logis pengambilan putusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Adapun tiga cara penulisan algoritma. Yang pertama, struktur English. Struktur English merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Yang kedua, pseudokode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Pseudokode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Yang ketiga, flowchart. Flowchart adalah skema atau bagan yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Materi kedua adalah struktur dasar pemrograman. Ada tiga macam kategori instruksi utama. Yang pertama, instruksi runtunan. Instruksi runtunan adalah instruksi yang dikerjakan secara beruntun atau baris per baris, mulai dari baris pertama hingga baris terakhir. Adapun struktur instruksi runtunan pada saat terdiri atas: yang pertama, tiap instruksi dikerjakan sekali satu per satu. Yang kedua, urutan pelaksanaan instruksi sama dengan urutan penulisan algoritma. Yang ketiga, instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Yang keempat, urutan penulisan instruksi bisa menjadi penting bila diubah dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Yang kedua, instruksi pemilihan adalah instruksi yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Ada dua bentuk instruksi pemilihan. Yang pertama, instruksi if atau then atau else. Yang kedua, instruksi case. Yang ketiga, instruksi pengulangan. Instruksi pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulang pelaksanaan sederetan instruksi-instruksi lainnya berulang kali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Adapun struktur instruksi pengulangan: yang pertama, kondisi perulangan. Suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Yang kedua, badan atau badan perulangan. Deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Yang ketiga, pencacah atau pencacah perulangan. Suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Materi ketiga adalah pedoman penyusunan algoritma. Menyusun suatu algoritma ada 5. Menyusun suatu algoritma: yang pertama, finiteness. Finiteness menyatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Yang kedua, definiteness. Definiteness menyatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, masukan. Setiap algoritma bisa memiliki masukan atau tidak memiliki masukan. Yang keempat, keluaran. Setiap algoritma memiliki keluaran. Keluaran merupakan besaran yang berhubungan dengan masukan. Yang kelima, efektivitas. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif, dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Materi keempat adalah penyusunan variabel dan algoritma. Variabel merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung data atau nilai dengan tipe data tertentu. Variabel digunakan untuk menampung data sementara yang akan diolah pada baris perintah yang ada pada suatu program. Adapun sifat dari sebuah variabel: yang pertama, nilai yang disimpan dalam variabel dapat diubah selama eksekusi programnya. Yang kedua, variabel hanya sebuah nama yang diberikan ke lokasi memori. Yang ketiga, dalam bahasa pemrograman C++, sebuah variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Konstanta. Konstanta adalah kebalikan dari variabel. Jika pada variabel nilai yang ditampungnya dapat diubah, maka konstanta tidak.
Konstanta adalah nilai dari suatu nilai yang bersifat tetap. Nilai akan ditetapkan saat sebelum komplikasi program. Jika program telah berjalan, maka nilai tersebut tidak akan bisa diubah sepanjang source kode program. Yang ke operator. Operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan identifier. Ada 5 jenis kelompok operator dalam program C++. Yang pertama, operator aritmatika, yang merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Yang kedua, operator penugasan, merupakan operator untuk memberikan tugas pada variabel, biasanya untuk mengisi nilai. Yang ketiga, operator pembanding, adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Yang keempat, operator logika, operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika yang benar dan logika yang salah. Operator bitwise. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit dari sebuah nilai. Materi kelima adalah elemen dasar C++. Struktur dasar program C atau C++. Yang pertama, preprosesor direktif, atau bagian yang mengikutsertakan file atau berkas-berkas fungsi. Pendefinisian konstanta atau fungsi makro tertentu. Yang kedua, fungsi main, fungsi atau bagian program yang pertama kali dijalankan. Program C++ yang tidak memiliki main, maka ia tidak bisa dijalankan langsung. Yang ketiga, statement, adalah baris tertentu dan setiap statement diakhiri dengan tanda. Sintaks penulisan preprosesor direktif. Yang pertama, digunakan sintaks include dan diikuti dengan nama file header. Yang kedua, tidak perlu diakhiri dengan garis 2. Yang ketiga, diawali dengan tipe data void atau in. Beberapa compiler mengharuskan diawali dengan tipe data in. Jika menggunakan in, maka fungsi main harus diakhiri dengan return 1. Jika void, fungsi main tidak perlu diakhiri return. Yang keempat, nama fungsi main ditulis dengan huruf kecil semua dan diikuti dengan tanda seperti main. Kemudian segmen dituliskan dalam bentuk titik-titik. Variabel, yang pertama digunakan untuk menyimpan data. Yang kedua, ketika dalam suatu program diperlukan tempat untuk menyimpan data atau nilai saat dibuat variabel. Yang ketiga, aturan penamaan variabel. Yang pertama diawali dengan huruf atau karakter underscore garis bawah. Yang kedua, case sensitive, huruf besar dianggap beda dengan huruf kecil. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan keyword. Yang keempat, tidak boleh ada spasi. Yang kelima, tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti daripada kecil, daripada besar, tanda tanya, dan sebagainya. Tipe data, integer untuk bilangan bulat. Yang kedua, long untuk bilangan bulat dengan range yang lebih luas daripada integer. Yang ketiga, float untuk floating point bilangan pecahan. Yang keempat, double untuk floating point dengan range yang lebih luas. Char untuk satu karakter. Yang keenam, void, tipe data kosong. Terima kasih. Itulah materi yang saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.